Ba'amang kau orang pamurah kau masuk sarugo nanti. Karena orang nanyo agih mendoa ninyo sadon. Lebih-lebih orang pulang bersama dari rantau tu, nyo santunnya nak yatim 1.000 orang pak. Berapa halonya ni? Orang tu pasti mendoakan ninyo, orang menerima rezeki tu. Makanya orang yang pemurah akan masuk surga. Kenapa? Inna sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga, jauh dari neraka. Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu indak tabokekkan, di badai alun kata oleh, konon kok goyang angin lalu. Bahasa Islamnya istiqamah. Jadi kita doakan tokoh adat, tokoh agama istiqamah. Indah kunyang dek kuni, indah lama disantan. Tidak berubah pendirian dengan materi. Itu nan istiqamah. Orang yang serupa itu dinilai oleh Allah sangat tinggi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Siapa yang beriman mengatakan Tuhannya Allah, kemudian dia berpegang teguh dengan ucapannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan oleh Allah beberapa orang malaikat menjaga orang itu. Tukang sihir, tukang pelet, tidak bisa menembus pertahanannya karena dia dijaga oleh malaikat. Maka istiqamahlah mempertahankan agama, terjauh dari syirik, dan konsekuen menjalankan adat. Istilahnya tadi adat disanjung, syarat di. Itu mengucapkannya mudah pak, tapi melaksanakannya sulit. Iya benar, sulit. Tapi kesemuanya itu akan bisa terlaksana kalau komponen ketua kerapatan adat alam Minangkabau, kemudian ketuakan minyak mama, seluruh orang Siak, dia hidup seperti mata gergaji mengurus kampung ini, semuanya itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Apa-apa kalau tidak lupa gara gaji dah. Di kampung Ambo hari namanya. Dan untuk memotong kayu itu namanya sekadar. Gara gaji hari. Gara gaji. Coba perhatian gara gaji itu matonya tak lurus itu pak. Teleng ke suuk, teleng ke kidah. Tak tapik tagaknya dah. Tapi karena dia bersatu, ya kan? Basamo mangko menjadi, pulang pahinya membawa keputusan. Tak pulang dia pahi membawa keputusan, pulang betul. Awak kadang-kadang mau pakai karo banyak. Ya. Masa siang mata malam. Jadi kalau cuma to gara gaji awak surian, marantih, banio, kayu basi, putih termasuk bantalan kereta api. Tu kayu nampak yang kareh tu bantalan kereta api tu. Tapi kerana mato gara gaji bersama-sama putih. Dia tak ada seminar ke apa?
Ndak ada membuat balerong adat. Ya. Ko balerong mahal dari sana presiden. Pininiak mamaknya sama jual lu kinci. Cik kata, cik wah. Alu kinci itu pak sebenarnya penumbuk itu penumbuk padi. Kalau di Sungai Panuh mau lihat penumbuk kopi, tapi lama dia padi itu jadi baris. Baru tu karena nyuci kateh cik ke bawah bunyinya kareh kutungkang lampe hari jamu jenan Allah jadi bare pak alun le. Ternyata alu kinci itu ndak amuh bersatu. Kecek lado nan pade, kecek garam nan nasi. Persatuan itu yang sangat penting, bersinergi, berkolaborasi antara nenek mama dan orang siap. Iya, itu negeri ini akan aman. Apa kata Nabi? Nah, ini Nabi lagi. Sinfani min ummati. Ada dua golongan dari umatku. Iza salaha, kalau dua golongan itu baik, salahan nasu jami'a, akan baik seluruh manusia. Wa idza fasada, fasadan nasu jami'a. Kalau rusak yang dua itu, rusak seluruh manusia. Siapa? Al-ulama, al-umara. Ulama dan pemerintah saja, dari presiden sampai ke wali negari, wali jorong, kepala dusun. Kalau rusak pimpinan itu, rusak rakyatnya. Bapak-bapak, setiap aku pemimpin, minimal pemimpin mama di rumah kemanakan, pemimpin ayah di rumah anak kita. Setiap pemimpin itu akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rakyati. Setiap kamu pemimpin dan kamu akan ditanya nanti apa yang kamu pimpin. Ambonan takui mendangan pak, ada hadis Nabi dari 1000 pemimpin kata Nabi 999 masuk neraka, seorang masuk surga. Kalau amati pak pemimpin negara itu saja dulu, ia patut banyak masuk neraka. Ia kecil Nabi. Kita itu mentakui. Nah, sudah itu selesai. Dan sangat membantu nenek mama orang siap para ulama tadi. Kalau kita baca je papatah pak, nenek mama perancak mana pak? Badahan cupak jo gantang, barantiang bari balabe, badaun rimbun jo adek, babuah katonan bana. Tapi lahi sipek tu nyo pakaian dari nenek mama tu. Sebagian besar tidak pak. Dan badahan cupak juga gantang tu bisa mencarikan solusi dari kesulitan anak kemenakan. Moniang, mau tanya cik moniang, nang karajo ambo ko bang nyori moniang, karajo ambo ko salah. Nombor tuanya bang moniang, hendak le jale den. Menjale karajo ko salah. Aja dulu lihat mama jorang pada itu. Iya kan? Kaum muslimin terjemah ada lagi kemanakannya lulus pegawai negeri, tapi di negara orang amamaknya ku menggali sinan kayu uniang boleh lulus jadi pegawai rumah dinas. Nanti kalaulah 100% namo jadi pegawai lah keluar nih, kini harus mengontrak lo uniang pinjami ambo pitih untuk mengontrak rumah. Monian itu kayu lagi cik monian itu ilo-ilo kerajo yo.
Sehari dapat kerja kini dan doa luang tarus yang malam kalau pitih pembantuannya tak ada di dalam. Sedangkan Nabi Pak doanya nampak yang makbul nyuagi orang tu modal. Ya, ada orang talili utang Pak. Manual-manual yang ditanya dek Nabi, bang kau manual-manual ambo banyak utang ya Rasulullah, persiapan ke pembalian tak ada, orang kan menunggu ambo baik kau, mau tak kamu saya tunjukkan doa tunjukkan Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari pengaruh banyak utang dan kekuasaan orang zalim kepada saya. Artinya tanya oleh Nabi menganan pandai menggalih atau batani. Kecil anak muda tadi mau pandai batani ya Rasulullah. Alah payah ke rumah. Baik kau ambil bibit korma, jo bibit anggur yang subur, yang unggul, insya Allah setahun berbuah kata Nabi. Itu orang yang meminta utang kambo wa aka ya Rasul, ada mau tolong. Pagi Nabi ke rumahnya, tiba orang minta utang, melihat Nabi orang itu terheran. Assalamualaikum, Waalaikumsalam kata Nabi. Ada bapak, kok kami lah lama nak mampi utangan pitih kami kasihan. Kau nak nyobai-bai. Inyo nasi lama sangko kata mau utang lama membayangkan. Masa lama kau nak nyobai-bai ya utang. Persiapan pembayaran tak ada di nyolah. Berjanji dulu ya, ambo jadi penanggung jawabnya kata Nabi. Iya kan? Itu lah pulang ke orang tu, ambo orang. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ya, dia jadi Nabi bibit korma, bibit anggur dan unggul tadi. Ayo tanam, nyo menanam tu nyo baca doa tadi Pak. Allahumma inni a'udzubika min qalabatid daini wa qahrir rijal. Nyo tanam, nyo pupuk, nyo siang. Ya. Kaum muslimin kironyo nan ditanamnya tu memang bibit unggul. Batangnya gadang, dahannya rampak, rantiangnya labik, daunnya rimbun. Dari salo daun keluar bunga. Bungonya putih cebintang timur. Bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lamasa. Bagali kilo je timbangan arago tetakok dinan maha. Sampai kali ambil bapak-bapak banyak pitih. Tapi ya dengan kecil Nabi tadi pitih lah ado hanya bayu utang. Jadi Nabi sendiri membantu orang tak jo doa do Pak. Nyolgi bibit korma. Iko kamanakan minta bantu pitih lah do dan tolong saya jo doa. Rancak mama kajambu le. Bisa buahnya di mana dimakan. Ini kan kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa yang akan bisa meniru Nabi itu? Orang yang terkendali hawa nafsunya. Kalau boleh mau bertanya ke jamaah yang datang di Masjid Tahmid kini kok saja umur bara kita berpuasa. Sejak umur berapa puasa? Kalau umur sejak umur 5 tahun tapi kalau latihan mau disuruh minum dia. Tapi nak dididik Allah Ta'ala saja awak balik awak puasa.
Kita tidak ada melanggar aturan. Salat, puasa rajin. Sampai puasa nan kapatang. Pertanyaannya, Allah sampai kita ke derajat takwa. Kalau penjual tanah di sana ini minyak mama, itu tidak sampai ke takwa itu. Tidak tentu dia pepatah menyoba baca itu. Latiak-latiak ke bangka sasak, tiba di sasak mari makan. Kalau hilang minyak bakisa ke mama, mati mama sako jopo sako untuk kemanakan. Aku jual ke Cino. Lain kamu lah 100 kali yo puasa nak sampai ke takwa. Karena apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu nafsunya tidak terkendali. Sasaran seluruh amal saja dari syahadat sampai salat, kok sampai rato zakat, kok ada piti haji jo umrah, kesemuanya itu sasarannya untuk jadi orang takwa. Kalau tidak percuma kita beramal. Condong merawa katapian, kecek datuk ketumanguan, condong kasih kepincuran, tiok tembak ada alamat, tiok condong ada karabaan. Karabaan amal yang kita lakukan kok untuk menjadi orang takwa. Kenapa harus takwa? Nanti masuk sarugo tu bapak-bapak ibu, tidak orang Islam. Orang Islam yang beriman, orang beriman yang berbuat baik, orang yang berbuat baik yang ikhlas baru tiba di takwa. Pertama kita muslimin masuk Islam, orangnya disebut orang muslimin. Mukminin itu apa bedanya dengan muslimin? Ada enggak disumpuk kudus kau orang awak asli siko nambah agama Hindu, agama Buddha, orang Islam enggak sembahyang? Aduh, aku menjadi masalah. Lagi-lagi kalau ini ada tua pimpin anak kemenakan enggak salat loh. Karajo tiuk malam pada mino bakwa menyabuang ayam mengaduh bini orang. Ikon tak bahadi dah bias juga dapat. Jadi orang Islam tak salat itu baik perkarunya Pak. Kenapa? Karena salat komunikasi langsung dengan Allah, dia puncak zikir. Jadi orang tak salat putus komunikasinya dengan Allah. Segala nan kita pakai Allah nan punya. Dua saya dicabui Allah Pak sengsara ni. Aduh, air je oksigen je. Hilang nan dua tu Pak. Mati ya. Air je. Lihat saya Pak saya Pak otomogoknya dia jual air. Minum lah Pak. Kalau mau lah jadi kotor jalan karyang radiator. Ibu-ibu anda nambah sabuyan ciri-cirinya tadi lah. Memang kau sukses secara awak kau Pak Bu, itu karena ada ibu-ibu. Kalau tidak ada ibu-ibu gagal. Sebab itu ibu-ibu kau beda lo jawab Pak. Awak paliang-paliang nan tadi badahan cupak jo gantang barantiang bari balabeh babuah rimbun babungo barimbun adek babuah katonan bana. Kalau ibu-ibu lah ambam puru andu ambunian urang nan duduk je sukatan panyayang je pakir miskin pa ibu jo anak dagang. Pandai balega dengan sampi tahu batinggang dengan tidak.
dek santiang ibu-ibu batinggang satitiak santan di kuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Itu ibu-ibu yang pandai ternyata. Sagantang bare di tanah kanyang lah orang kasasi junjuangnya. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun tak indah lapa. Kok tak cubo jeraso gulai 5 musim taraso jalama. Kau undong-undong ke Madinah ke Payung Panji ke Serugo. Kok lapa kami tampak minta nasi. Kok awi tampak minum air. Jadi ibu-ibu ko banyak lo macamnya. Ada ibu-ibu BKMT, ada ibu-ibu Wirid Yasin, ada ibu-ibu MTI, ada ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah, ya kan? Dan ada ibu-ibu kepala julo-julo. Itu sekepandainya ciknya mengumpuan orang berjulo-julo. Semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat mempunyai kaum muslimin sesuatu keistimewaan. Jadi kalau ibu-ibu kena kita sio-siokan Pak, tidak akan menjadi satu. Tidak akan menjadi. Itulah yang saya pakai mengkau menjadi tadi. Orang sia, ulama, nenek mama, datuk-datuk, pengulu, ibu-ibu. Kok boleh kita contoh tu sama je tali berpilin 3. Sama je tungku 3 sejarangan. Tali kok lai jua berpilin 3, tungku kok 3 sejarangan. Alamat kabek nan kare, alamat nasi nan kamasak. Kalau 2 tungku Pak tertunggang periwat barang nak masih kayu disiram air ndak mau hidup api ya. Jadi orang dahulu Pak dengan pekerjaan sehari-hari bisa mencontohkan untuk kita lakukan di kampung agar pekerjaan yang berat jadi ringan, nan sulit jadi mudah, nan jauh jadi dakik. Kata Nabi, al-jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Berjamaah bersama-sama itu menjadi rahmat, berpecah belah menjadi azab. Tetaplah jago persatuan awak, silaturahmi, ukhuwah Islamiyah antara awak sama awak. Amun takut Pak, kalau hilang Minang tinggal kabaunya bagalau di tengah padang. Kalau lah sama yo kabau bagalau di tengah padang Pak, sejak dari lahir sampai masuk rumah potong, tidak pernah Sarawak. Kabau tu kira kan tidak biar orang Pak, beralih pengundur orang tidak biar orang kabau. Ya kan? Beralih berpulai di Nabi orang kabau. Ya kan? Jadi kaum muslimin kalau tidak hati-hati orang Minang Pak hilang Minang tinggal kabaunya. Cuma kaum muslimin kabau ko walaupun kabau ada aja gunanya Pak. Sesudah banjir Nabi Nuh, negara itu kan terpecah-pecah jadi pulau. Orang yang naik kapal dan selamat itu sekitar hampir 10 pasang suami istri. Dan banyak naik kapal Nabi Nuh itu binatang. Sepasang-sepasang. Itu tidak punah binatang itu. Banjir Nabi Nuh itu seluruh dunia banjir Pak. Tidak banjir lokal serupa kini kan. Jadi binatang-binatang itu supaya mudah komunikasi diberi oleh Allah kesempatan bisa bicara serupa. Jadi orang Minang kan kabau untuk padati, untuk melo padati. Sudah tu memutar kilangan tabu.
Apa jadi kelawang di samping ada kilangan masin, ada juga kilangan tu diputar di kabau. Sudah tu membajak sawah. Lah dipasangi kabau ko pagi membajak sawah, zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kabau ko tagak. Nak melo bajak le. Bertanya orang nama makcik tali bajak di belakang, bang ko tagak wang. Bang ko tagak. Tidak terdengar ada orang azan kecil kabau. Lagi kesalat orang. Ada yang malu salat dengan kabau macam. Orang kan manusia kan salat dulu. Orang salat ada yang bisa lo istirahat maka rumpui berkubang. Orang sudah salat kau bisa lo minum kopi atau membaca lo awak balik melaki waktu asar kecil kabau. Kini pertanyaan namu ke bapak nan dikecil kabau tadi salah atau mana? Mana? Kalau ada yang mengecil salah, itulah rusak pikirannya. Kecil orang membaca kok sawah tangguang tinggal. Tapi selain lo baca. Tambahnya dia tidak lo salat baca. Alai sama orang dia nak majik apa? Sekarang masih banyak. Contohnya yang tidak orang membaca tu nak. Ada tak orang yang ketika orang azan dia masih membawa oto, membawa Honda, keparak keladang. Dia tidak membaca kabaunya. Tapi yang jelas panggilan Allah tu tidak didengarkannya. Ya kan? Abikonya salat zuhur waktu asar lah kampi tibo. Ini disebut oleh Allah fawailul lil musallin. Sedangkan salat itu puncak zikir. Apa kata Allah ke Nabi Musa? Ya Musa wa anak tartuka. Sebanyak kau orang disikuai kau menambah pilih jadi nabi. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah wahyu saya. Innani anallah. Sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salat li zikri. Sembahlah mbo dirikan salat. Bahasa salat tu untuk ingat kepada aku. Coba bayangkan orang Islam tidak salat. Apabila ingat ke Allah. Ingat ke Allah tu tak boleh berpikir serupa itu serupa orang kejawen. Lihat, salat itu punya gerak-geri. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat lain kau seperti aku salat katanya. Tak boleh mengana itu terbituan tangan nak dikana Tuhan, tak boleh. Harus cukup dengan anggota kita bersujud kepada Allah. Atau mengko banyak kini pengulu kau melompek pagar dia jadi pengulu pindah salat. Orang sedang salat dia pada minum. Kira-kira apa nam pada minum ada tak ketika main domino tu diletak batu tu? Subhanallah. Tuturlah batu jelek. Alhamdulillah. Turunlah batu jelek. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Panjang-panjang bersorak.
ada mandan kawan awak main, salahnya meletak batu. Wah, percuma sih memandangnya tidak pandai gitu ya. Tak pokok batu wak dia ulawang. Apa don anak lapik main itu permainan melalaikan kita beribadah. Jadi nenek mama bapak sudah sama Isa baca Quran malah. Ya, tapi syarat tadi lisan juga. Walaupun awak lah umur 70 Pak, kita taruh membaca Al-Quran surah Amma tu. Bisa juga hafal Bapak, surah 30 aja surah 29. Cubalah. Karena orang mempelajari Al-Quran akan dipermudah oleh Allah untuk mendapatkannya. Karena itu wahyu Allah. Sedang tari piring nyateng alik sedisawak. Ambo masuk muda tu lah tukang dendang kan. Kok yo pandai batari piring, bau piring balang tabang. Pandai ambo tu lupa dulu. Dia tegale tu berkencang. Tak pecah gale tu. Tak ada sihir tu lupa. Tu latihan. Kini orang lah tari piring tadah. Kau nanya pakcik aku bisa dianggam. Celir lepas orang tari piring ini. Nah, ada piring lawa suruh buat makan tadi tak? Ya kan? Kau murah kau latihannya tu. Pakcik dia tu. Ya kan? Kau pandai batari yang piring. Bau piring mengayuh kapak. Tak jatuh piring tu. Bagi lo tangan cincit. Tek, tek, tek. Kalau lagi ada nan guru itu kini ajalah kena bujang-bujang tu. Boleh garantinya main nape. Main nape ku kini banyak orang berzina. Semua orang yang cari di sini tu indah dan positif tu, tapi nan negatif. Jadi di zaman modern kini kau Pak, banyak kita dipengaruhi oleh teknologi yang salah. Sehingga hilang asa dinan pasa. Iya kan? Padahal budaya kita, adat kita itu para jemaah lebih tinggi filosofinya. Ajaran adat Pak, ini agama saja. Kena doa nak kemenakan ada mukasihnya tak sampai tunyolah ke manuang-manuang saya. Kecik mamaknya bamang kau memanuang wang. Ambo gagal monyang. Jawab monyang kau. Dah ada orang Minang dan Putih Aso dan jalan selangkah tidak sampai pancuang sepancuang tak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Itu tak ada unsur agamanya berapa. Tapi semangat yang diberikan oleh orang Minang yang katanya gagal. Gagal itu sukses yang tertunda. Ulang balik. Ada kawan di Padang, malah dia 7 kali mencalon jadi legislatif. Ada orang duduk, anak ke-8 kau dapat jangan jadi. Ya, duduk. Jadi awak harus ulang-ulang. Dan bujang-bujang Pak Ambon tak begini. Bila ada orang datang, anak bujang kau harus manis mulut. Jadi nak mencari nak gini orang kaya awak mencari. Kau dikacik saya kau bilang lah dapat calon dia Ambon. Apa caranya? Tiru sekumbang. Kumbang dia rajin menggigit kayu, berlubang tak kayu karet tadi. Itu.
Jadi kalau nampak cewek adonya tersasar, ditolong. Namanya doa 10 gantang, tindaknya menurut doa datang. Kalau ada anak bujang tak mau nikah-nikah, anak gadis tak mau bersuami, hilang ibadatnya. Ibadat anak, ibadat menikah. Ibadah terpanjang dalam hidup menikah. Jadi menikah tu bapa luar. Sudah tu bau sawo menambah rezeki. Orang kalau lah nikah pak, ngetambah rezekinya dari Allah. Ambo dulu pak mengontrak rumah sampai 2 tahun. Nari anak cik jodoh dapat rumah dicicil melalui BTN dan memotong gaji PT Semen Padang. Nah kadang-kadang anak yang kita dari kuliah kebanyak PT habis tu pak, tapi rezekinya dia ada Allah. Tabuik pondok di kampung tak berhutang, tak hutang tu pak. Kalau anak sedang kuliah, sedang anak kuliah, rumah sudah, jodohnya dapat, awak bisa lupa haji. Cuma membujang seterus itu, tak kau itu rezeki terus itu sana. Lalu metong kasau. Jadi membujang-bujang, mengadi-gadi, kalau ada di laman orang, jangan banyak pilih. Caliak bantu dikacau tu caliak jodoh dari pun orang. Alah seimbang lah. Kalau rancak lagi ni dari awak, ni kecilnya pelet orang. Kau payah kau bantu keliru bini rancak lagi. Kalau buruk lagi ni dari awak, malu awak membawa beralih. Alah sepadan awak lah. Ambo ketika basandiang anak daro mo tu doa babisi ete mo dilakang di wa mirip naja biniang. Kalau mirip kece ete mo tu berarti kami seimbang. Ia seimbang, sadonya seimbang pak. Ya. Kaum muslimin pisahnya kami deknya meninggal kan. Hampir puluhan tahun bergaul, dapat anak 5 cucu saleh. Kalau kalian membujang-bujang kok janji ke janji je kau bini, au sampai 5 bini, alun tamat anak sudah kalian lah mati. Tapi kalau begini, awak umur 24, setahun begini anak lahir. Sampai 29 umur baru awak lah menantu. Alun pensiun lah 5 anak lah kawan kesadon. Kalau lama-lama awak berbini, ya kan, pensiun lah 20 tahun, anak doa dia SD lah. Ya artinya. Jadi beristri itu menjadikan kita sakinah. Apa itu sakinah? Tenteram berdoa. Bu, ibu jolong nikah dulu, yo sana hati. Yo telah. Iyo. Lagi-lagi kalau suami kau nyoba dia loak galang. Patu kadang hati. 10 tahun bergaul lah nyoba rumah. Sudah tu tabali lo tanah nyoba rumah kos jalan Kaunan. Nyoba lo kabun sawit di Kuantan Singingi. Tabali lo di Taluk Kuantan ruko 10 pintu. Anak tengok rezeki itu naik. Pertama kalau disyukuri. Ambo tertarik ya kan, dengan acara yang diadakan oleh unsur pemuda, kemudian
didorong, dimotivasi oleh wali jorong, wali nagari, kemudian orang ranah jo orang rantau sayo sekato, maka suatu pekerjaan akan diangkat perlu dana. Ada dana dapat tadi itu Pak Wali, itu diganti di Allah melihat berupa dana ke orang yang menyumbang, bukan pahala saja. Ya. Jadi pitih yang kita keluar itu Pak diganti di Allah melihat. Tadi Allah jalan ketidian infak tadi. Jalan lala ikutnya pulang cik-cik itu. Ambo sambiannya manja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat satu kebajikan, 10 balasannya dari Allah. Itu paling ketik tu Pak. Menggadang dari itu 600 kali lipat, 700 kali lipat. Nan gadang dari itu tidak berhingga, itu belum pahala tapi uang. Benarkah diganti oleh Allah berlipat ganda? Ado minantu Nabi Ali bin Abi Thalib, bangsa miskin. Ada minantu Nabi Utsman bin Affan, kayo. Tapi Nabi sama sesayangnya Pak, ke minantu kayo, minantu miskin. Kalau Muhammad begini enggak Pak, kalau kayo minantu Sultan Pelindi. Kalau lawan saya minantu kok setan nibili. Jadi andi ko miskin bini yo sakit, lapu cek mukonya, nang kalama dia mau buah kurma mudo bang, dicari dia di buah kurma mudo tu, dah ada basuh, pergi ke pasar, cie na orang jual, kadi balik pipih dah ada dalam dompet, paulang balik, le ada bang lagi pipih pembagian dah ada. Ambo tak ada lo pitih do bang. Kini jual kain awak. Kain yang dijual tu Bali, Imam Bali dulu Rasulullah untuk anaknya. Ada jual di Ali ke pasar. Sarial di Bali orang. Arago korma nanci itu sarial. Lah dapat lah pulang ni. 200 meter le ketibo di rumahnya Pak. Ada orang gaik batuk darah, anggoknya sasak. Nah, tolong apa nak? Banyak orang yang lalu tadi tak ada nan berkenan menolong apa. Sebab batuk darah yang keluar kau busuk, paru-paru mula rusak. Andi ini kerana orang takut Pak, nyo bantu orang gaik itu. Nyo duduan, nyo lap darah-darah, nyo tahan sebusuk. Sakit apa Pak? Ambo sakit paru-paru nak. Lai baru be apa? Jual ke baru be? Buah masak tagantuang tinggi ke di jambu tangan tak sampai ke di juluk pengalan patah. Idu ambo miskin tak ada piti untuk baru be BPJS tak ada. Lai makan apa Pak? Lasapakan tidak makan. Tunggu lama na badan nambos. Alang kelama de papa buah kurma mudona. Lagi ada lagi. Lagi. Picinya. Bini teragak gitu. Tapi apa kata Ali? Ya Allah. Istri saya sakit, tapi dia masih muda, kuat. Orang ini sudah tua, sudah lansia. Ya Allah, ambo potong buah kurma mudoko, ya Allah. Ambo agian sakari kapak ko. Ambo mohon, ya Allah, sehatkan beliau. Bakare, ya agian kagaya.
Baik, kau baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi, Ya Syafi, wa anta Syafi, la shifa'un illa shifa'un. Makan. Laba proses buah kurma itu dalam paruhnya, tidak batunya lah. Tidak ada ngoknya sasak. Dia jadi ubik, dia mau nak pucuk kawa, pucuk sempelo, masuk nentawa, keluar dan bisu. Ambo bersyukur ke Allah, tidak sakit dah doa boleh. Terima kasih ya nak. Ya Pak, kalau dapat berjalan, insyaAllah. Ambo minta izin pulang lo ya Pak, istri ambo sakit lo di rumah. Pulang lah nak, tapi supaya nak tagok nak tulang Pak, tinggalah nan sekali kolej. Kalau ahli tak, mati selesai aja. Kau ini dan sakit di rumah. Badan lagi sekali tu gaya minta cuci aja. Tapi Ali ini imannya luar biasa. Ya Allah, yang miskin itu saya ya Allah. Engkau tidak akan pernah miskin ya Allah. Yang miskin itu saya. Saya berikan ini ya Allah. Tapi saya yakin engkau akan membantu saya. Bagian sekali. Makan dek naik tulen sekali tulen. Tanuk dia lari Pak. Nyocigin selari. Ali betul. Ya Allah, terima kasih ya Allah, syukran ya Allah. Engkau telah menyembuhkan orang tua tadi hanya dengan memakan buah kurma. Tapi nan kambo bawa pulang tak boleh ya Allah. Istri ambo teragak itu. Tapi saya yakin engkau pasti membantu saya ya Allah. Alat terseok-seok selangkah li kau pulang. Mak ba'a mengecik kau ke orang rumah kan. Nyo teragak itu kainnya nan dijual. Kini barang kau lah daging kau orang tangan kosong saya pulang. Untung serini nyo anak Nabi. Ya, kau orang tanya mana Allah kau ya? Ayo nandak sige na perangnya. Kain dia nak jual tu nak do nak bawa pulang. Tiba jual di laman. Ikan. Istrinya tadilah duduk di teras rumah. Lah pakai jilbab panjang, mukanya lah berseri, tak ada pucik lah tu. Inyo lah mengecek dulu. Bang, ambo bangga punya suami serupa abang. Dalam miskin bisa membantu orang. Abang lulus diuji Allah. Orang batuk darah itu bukan manusia bang, beliau itu malaikat. Bang, menganyo kemari tadi kecik Ali, nyo mau be ambo bang. Au be nyo buah kurma mudo. Alhamdulillah ambo lah sehat. Bang, cepatlah bang nanya ke rumah. Dia teh meja ada babungkus je sapu tangan, nyo titipkan kambo untuk abang. Apa isinya dia? Tak boleh dah bang. Bang pun tak ditengok. Kerana katanya untuk abang, bukan untuk ambo. Kalau jujur istrinya tu Pak. Kok bini apa? Lanyo kakek melaki Pak tiba tu. Dia ingin tahu apa isinya dah. Hanya calik de Ali kira 10 buah kurma mudo. Di bawah tu adalah suri ketik. Ali, di sana ada kuda betina yang bagus diikatkan. Kalau engkau ingin memelihara kuda, kuda itu beranak sekali setahun. Kalau kuda beranak sekali setahun kan tak bahagia Pak. Kalau bini awak sengsara awak ini. Tapi kalau engkau tidak ingin memelihara kuda, jual. Engkau tawarkan kuda itu 100 rial, orang akan balik 1000 rial. Kalau engkau tawarkan 1000 rial,
orang akan beli 10.000 rial. Rupa Ali ko ila lo tamak lah. Nyo tawarkan saya 200 rial. Nyo wali orang 2.000 rial. Nyo ceritakan Nabi. Gandhi tersenyum. Ali, orang membatuk darah tu inyo je tu. Dan meminta dari mo tu inyo je. Dan mau bek bini engkau inyo je. Dan meletak bungkusan baisi kurma muda tu inyo je. Dan mengambil kudo sinan inyo je. Dan membalikan engkau 10 kali lipat inyo je. Orang seperti Ali itu Pak dijamin oleh Nabi masuk surga. Atau mengko jani duit awak sampai li karyang. Asal jalan kotak infak tu isi. Ada tak Pak nak datang kini kau nak saban saya Ali tu? Ada? Indak kan? Tak ada kita yang semiskin Ali tu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, bagaimana kau orang pemurah kau masuk surga nanti? Karena orang nanyo agih mendoa ninyo sadonya. Bila orang pulang bersama dari rantau tu, nyo santunnya nak yatim 1.000 orang Pak. Berapa halonya ni? Orang tu pasti mendoakan ninyo, orang menerima rezeki tu. Makanya orang yang pemurah akan masuk surga. Kenapa? Inna sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga, jauh dari neraka. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.